Kepada Ustadz Abu Ahmad, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini kita masih diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu bertolabul ilmi. Dan kita berharap apa yang kita lakukan ya betul-betul membawa manfaat untuk diri kita dan kaum muslimin. Ya, kemanfaatan di dunia, kemanfaatan di akhirat, kemanfaatan untuk urusan dunia kita maupun kemanfaatan untuk urusan agama kita. Nah, dan kita juga harusnya bertambah syukur kepada Allah ya dengan dimudahkannya pembelajaran kita ya, karena memang dalam kondisi kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, tapi Allah berikan kepada kita kemudahan untuk kita belajar melalui internet. Ya, dan ini adalah untuk keselamatan kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang mengundang bahaya untuk diri kita. Nah, taib al-ikhwah rahimakumullah, kita sampai di hadis yang ketiga. Nah, mungkin sebelum masuk di hadis yang ketiga, ada yang bisa menghafal hadis pertama? Ahmad Syamil? Ahmad Syamil, silakan. Hadis pertama. Coba Ahmad Syamil dibuka mikrofonnya, kemudian dibaca atau dihafalkan hadis pertama. Silakan Ahmad Syamil. Ada orangnya enggak ini? Ampun, Ustaz, saya belum hafal. Jawab dong. Lukman. Ya, Ustaz. Ya, silakan dia hafal. Hadis pertama.
amiril mu'minina Abi Hafsin Amar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu faman kana lidunya yusibuha Kok lewat? faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa hijratuhu ila Bukhari wa Muslim. Rufaid, hadis pertama. Ustaz. Ya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Al-Bukhari. Tolong dihafalkan ya yang lain ya. Jadi mumpung baru dua. Ya, mumpung baru dua. Nanti semakin lama kalau nggak dihafal, kalian akan beratan. Kita masuk di hadits salis. Al-hadits salis. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ya. Dari Abu Abdurrahman. Ini nama kunyah. Dan ini hal yang disunahkan. Ya, nama kunyah. Ini penting supaya orang itu tidak dipanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Jadi kunyah itu dalam kebiasaan kita adalah nama panggilan. Wahai bapaknya fulan, kan begitu. Ya, Abu Abdurrahman. Anak-anak kecil perlu juga memakai nama kunyah supaya tidak dipanggil dengan panggilan yang jelek. Ya. Nama aslinya siapa? Abdullah. Ya, nama aslinya Abdullah. Bapaknya bernama Umar ibn al-Khattab yang meriwayatkan dua hadis sebelumnya, hadis pertama dan hadis kedua. Ya. Beliau ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bunyal islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun di atas 5. Jadi pondasi keislaman itu ada 5. Ya. Apa? Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua,
menegakkan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ketiga ini sama dengan hadis kedua kemarin ketika Rasul ditanya tentang fa'ahbirni anil Islam. Maka Rasulullah menjawab dengan 5 perkara ini. Coba perhatikan. Yang membedakan penyebutan Islam dalam hadis ketiga dan hadis kedua itu di mana? Alif. Afwajat enggak gitu. Aduh, gimana Aduh, kamu? Afwajat, waduh. Ngelihat apa kamu? Enggak saat nih, anak buka kamera nih, ganteng banget. Taib. Yang membedakan penyebutan rukun Islam di hadis ketiga Dan kedua, hadis kedua itu apa? di hajinya dan puasa. Kalau di hadis 2 itu haji puasa duluan, kalau hadis ketiga haji duluan baru puasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang membedakan adalah urutan penyebutan rukun Islam, ya kan? Kalau di hadis kedua kemarin apa? Habis zakat, puasa, kemudian apa? Puasa. Haji. Haji yang nomor 5 kan? Tapi Ya. di hadis ketiga ini, ya, haji jadi nomor 4. Nah, kemudian al-ikhwah rahimakumullah. Jadi hadis ini hadis yang sangat penting karena dikatakan bunyal Islam. Islam dibangun di atas 5. Berarti yang menjadi pokok pondasi keislaman itu adalah 5 perkara ini. Kalau hilang salah satu, ya habis, hancur Islam itu. Karena ini yang menopang gitu. Ya, jadi namanya rukun itu adalah perkara yang menopang sesuatu yang ada di atasnya. Gitu. Di sini ada 5. Padahal sebetulnya kalau perhatikan, kalian perhatikan, Rasul menyebutkan apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sebetulnya 2 perkara. 2 syahadat, ya kan? Syahadat alla ilaha illallah dan syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu 2 perkara. Tetapi di dalam hadis itu dijadikan 1 rukun. Ya. Kenapa? Karena ini 2 perkara yang tidak boleh dipisahkan. Maka nanti dalam bersyahadat seseorang itu tidak boleh, oh aku syahadatnya la ilaha illallah saja, aku Muhammad Rasulullah, nggak mau misalnya, nggak boleh, nggak sah keislamannya. Dan juga kalau misalnya orang meyakini syahadat Muhammad saja, syahadat Muhammad Rasulullah, tanpa mau bersyahadat la ilaha illallah, itu juga nggak bisa. Ini 2 perkara yang harus dikumpulkan jadi 1. Ini rukun pertama. Dan ini yang dikatakan miftahul Islam. Ya, kunci masuk Islam itu syahadat. Ya. Jadi syarat pokok seorang dikatakan muslim, ya syahadat ini. 2 kalimat syahadat. Dan tentunya sebagaimana kita tahu, seseorang di dalam mengucapkan persaksian itu harus mengetahui maknanya. Jangan sampai kita bersaksi tapi nggak ngerti yang disaksikan apa. Itu nggak diterima. Jadi misalnya kalian sedang asyik belajar online, tiba-tiba terdengar suara berat di depan rumah kalian. Keluar, orang udah pada geletak. Ada sepeda motor kecelakaan. Polisi datang. Saksinya mana? Saksinya. Oh saya Pak. Gimana tadi? Wah saya nggak tahu Pak.
Saya hanya dengar dari dalam rumah berak keluar udah pada geletak seperti ini. Gitu. Ya, sebentar ya, sebentar. Ya, gimana Dok? Ya. Mungkin istirahat. Atau coba atau gini, tak kasih nomor istrinya ya. Tak kasih nomor istrinya. Ya, oke. Oke. Maaf Evan ya, saya sedang koordinasi. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Alafu minkum. Ya. Jadi dua syahadat ini jadi satu. Karena kita juga bisa lihat bahwa syarat diterimanya amalan itu adalah apa? Keikhlasan, yang itu adalah realisasi dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian ada ittiba, kecocokan dengan syariat, itu realisasi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Tadi kita sempat bahwa dalam syahadat diperlukan atau disyaratkan adanya ilmu. Jadi harus ngerti yang dipersaksikan apa. Ya kan tadi saya contohkan kecelakaan, kamu datang ngaku sebagai saksi, ditanya polisi, kok saya nggak ngelihat, saya nggak tahu. Tahu-tahu udah pada ngeledak, itu kan nggak diterima persaksianmu. Ya, itu hanya kasus kecelakaan, itu aja nggak diterima kalau orang nggak ngerti. Apalagi ini persaksian yang paling besar. Yang dipersaksikan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tauhid yang dipersaksikan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang bersaksi tapi nggak ngerti, itu ya seperti orang ngigau, ya seperti orang lindur, ngomong tapi nggak ngerti apa yang diomongkan, ya atau seperti orang mabuk, ya seperti ini kan nggak dianggap ucapannya. Maka ini penting sekali memahami makna dua kalimat syahadat. Kemudian juga harus mengamalkan konsekuensinya. Nah, jadi al-ikhwah, syahadat Allah ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Berarti konsekuensinya apa? Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Makanya kenapa orang-orang musyrikin zaman dahulu itu tidak mau mengucapkan syahadat, karena mereka ngerti maknanya, paham konsekuensinya. Lihat ucapan mereka musyrikin, Abu Lahab dan kawan-kawan, ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, apa jawabannya? Aja'ala alihatan ilahan wahida, apakah kami harus menjadikan sesembahan itu hanya satu saja? Ya, ini hal yang aneh katanya. Atau jawaban yang lain apa? Ya. A'inna latariku alihatina di syair majnun. Apakah kami harus tinggalkan sesembahan-sembahan kami hanya perkara hanya ucapan seorang penyair yang gila? Ya. Gitu. Jadi mereka paham betul ketika mengucapkan syahadat berarti apa? Mereka harus meninggalkan sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Ya.
Ini penting banget. Nah, beda dengan orang-orang sekarang. Kalau orang sekarang karena nggak paham, mereka mau bersahadat. Sehingga dampaknya apa? Meskipun sudah bersahadat, kondisinya tidak berubah. Ya, kalau zaman dahulu, orang itu kalau bersahadat langsung berubah 180 derajat. Yang semula menyembah patung dan sebagainya, dia tinggalkan patung-patung itu. Sekarang kan coba, nggak ada perubahan. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang musyrikin zaman Rasul itu lebih pintar daripada musyrikin hari ini. Ya. Dan perlu diingat oleh ikhwah, ucapan syahadat tanpa mengenal maknanya, tanpa menjalankan konsekuensinya itu tidak ada manfaatnya. Sama dengan orang yang tidak mengucapkan. Coba misalnya, perhatikan oleh ikhwah, kamu membaca Al-Quran, tapi nggak paham maknanya. Dengan orang yang tidak membaca Al-Quran, itu kan sama, toh? Sama atau beda? Sama, dari sisi apa? Sama-sama nggak paham. Sama-sama tidak akan bisa mengamalkan. Maka di sini pentingnya ilmu, dan ilmu yang paling hebat adalah ilmu tentang tauhid. Ya, ini. Berapa banyak orang karena tidak paham tentang makna syahadat anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu, tidak bisa menjalankan kewajibannya. Tidak mau mengikuti Rasul, atau berlebihan dalam mensikapi Rasul. Ya kan? Nah, padahal konsekuensi dari syahadat anna Muhammad dan abdu wa rasuluh ya apa? Kita harus mempercayai, membenarkan semua yang diucapkan oleh Rasul, masuk akal ataupun tidak. Kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan, kita meninggalkan apa yang dilarang, dan kita beribadah kepada Allah dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul. Itu konsekuensi daripada syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Perhatikan, kalimat abduhu supaya orang tidak melampaui batas. Beliau SAW manusia biasa, ada memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Maka tidak boleh kita berlebihan mengatakan, oh Rasul itu ngerti yang gaib, oh Rasul itu mengurusi segala urusan. Tidak. Dia manusia biasa. Cuman beliau dianggap sebagai Rasul, maka tidak boleh diremehkan. Begitu. Ya, ini rukun yang paling pokok. Ya. Sehingga kalau kita membahas bagian-bagian keimanan, Rasul katakan apa? Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu memiliki 60 sekian atau 70 sekian bagian. Fa'alaha, bagian iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Perhatikan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Ini konsekuensi daripada syahadat. Ya, ketika kita mengucapkan syahadat berarti meyakini Allah satu-satunya sembahan, ya kita harus beribadah. Beribadah hanya kepada Allah. Nah, salah satu ibadah yang besar adalah apa? Salat. Nah, menegakkan salat itu maknanya apa? Ya, mengerjakan salat sesuai dengan ketentuan. Syarat, rukun, wajib, dan sunnah-sunnah salat itu apa? Kita lakukan. Ya. Jadi tidak asal mengerjakan. Maka Allah ingatkan, fawailul lil musallin, celaka orang yang mengerjakan salat. Siapa? Alladzina hum an sholatim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini artinya tidak hanya bermakna dia meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat seperti orang-orang munafik, tidak. Tapi apa?
di antara bentuk lalai adalah apa? Dia dalam mengerjakan sholat ya dia misalnya tidak tumak nina, ya rukun-rukunnya tidak dipenuhi, ya ada kan orang sholat cepat sekali, ya padahal tumak nina itu merupakan apa? Rukun dari sholat, kalau ditinggalkan ya tidak sah puasa sholatnya. Itu sholat. Dan sholat ini ibadah yang sangat agung. Coba kalian perhatikan, ya ikhwah rahmatullah. Kalau ibadah-ibadah lain itu diperintahkan oleh Allah kepada Rasul dengan perantaraan malaikat Jibril. Tapi kalau sholat langsung kan Allah sendiri yang perintah. Yang kedua, sholat itu ibadah-ibadah yang lain diwajibkan, diperintahkan ketika Rasul di bumi, kan gitu. Tapi sholat di mana diperintahkan? Lukman. Nah, sholat diperintahkan di mana? Lukman. Di Di danau atau di atas kapal? Ya, jadi zakat itu kan diperintahkan di bumi. Kalau sholat di mana? Diperintahkan. Di atas langit ah? Ya enggak? Iya. Nah, itu berarti menunjukkan apa? Tempat yang tinggi. Kemudian ibadah-ibadah yang lain itu dalam kondisi tertentu boleh ditinggalkan. Puasa, ketika kita sakit boleh nggak tidak berpuasa? Boleh. Haji, ketika kita nggak mampu, boleh kita tidak haji. Tapi sholat, ya sholat, apapun kondisinya, tidak boleh ditinggalkan. Ya, jadi ketika kita yang masih hidup gitu ya, harus tetap sholat. Bahkan ketika mati pun kita disolatkan, kan begitu. Ini istimewanya sholat, maka Rasul menjadikan sholat ini pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Jadi yang membedakan kita dengan mereka orang kafir apa? Tarkus sholah. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Tadi menunaikan zakat, membayar zakat. Yang dimaksud di sini adalah zakatul mal. Ya, zakat mal yang nanti di pelajaran fikih mesti ada pembahasannya. Ya, emas, perak, nanti ada zakat dari peternakan, yaitu onta, sapi dan kambing. Nanti ada zakat pertanian, ya, biji-bijian. Nah, dan itu sebetulnya tidak memberatkan. Karena apa? Zakat itu hanya harta-harta tertentu. Ya, hanya harta-harta tertentu dan jumlahnya nggak banyak gitu loh. Ya, maka di sini Rasul SAW menyebutkan wasodaqatu burhanun. Zakat itu sebagai bukti apakah keimanan kita benar atau tidak. Itu. Jadi sering ya zakat itu nanti dalam Al-Quran disebut dengan apa? Lafaz sodakoh. Sodakoh yang wajib. Ya, itu. Kemudian haji, ya, seperti kita ketahui, yaitu datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini khusus haji itu ya ke Ka'bah di Mekah sana. Jadi nggak ada haji kuburan, itu nggak ada. Ya, datang ke kuburan, tawaf di kuburan. Nah. Dan disyaratkan pada haji itu apa? Kemampuan. Baik kemampuan fisik ataupun kemampuan harta serta kemampuan untuk bisa sampai ke sana. Jadi misalnya, oke, badan kita sehat, kita punya uang, tapi kondisi nggak aman. Ya, kita nggak bisa sampai ke Mekah dengan aman, maka ini gugur kewajibannya. Nah, dan haji itu keutamanya juga sangat besar. Kemudian yang kelima dalam hadis ini apa? Puasa Ramadan. Ini puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin, ya, puasa Ramadan. Nah, jadi ini adalah apa? 5 dari rukun Islam. Dikatakan bunyal Islamu. Ya, dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Nah, jadi ini harus betul-betul kita pahami. Jangan sampai kita tinggalkan. Jadi meskipun kita belum bisa mengerjakan, ya, misalnya haji, kita belum bisa mengerjakan, tapi kita harus yakin bahwa itu adalah kewajiban. Itulah rukun. Jangan sampai kita mengingkari salah satu dari 5 perkara itu. Karena mengingkari salah satunya itu menjadikan orang keluar dari keislaman, kafir begitu. Baik. Ya, dan al-ikhwah yang paling urgent dari 5 itu adalah apa? Syahadat. Ya, karena perhatikan ya, orang-orang musyrikin zaman Rasul itu yang 4 itu mereka udah kerjakan loh. Sholat mereka sholat, zakat mereka bayar, puasa mereka ada puasa juga, ya kan? Haji mereka juga haji. Ya, maka nanti kalau kita lihat ya bahwa Rasul SAW itu diutus oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang memang sudah melakukan peribadatan. Cuman ibadahnya tidak hanya kepada Allah. Kalau mereka dalam keadaan terancam, dalam keadaan mendapat bahaya, mereka ikhlas untuk Allah. Tapi kalau sudah aman, mereka ibadahnya kepada selain Allah Ta'ala. Nah, maka rukun pertama, syahadat la ilallah dan syahadat anna Muhammad dan Abdul Rasul itu harus betul-betul dipelajari. Dan ada pelajarannya khusus ya, terutama di tauhid ya, tentang masalah tauhid. Ya, jadi silakan nanti ya, buku yang paling baik ya Kitab Tauhid ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya, penjelasan-penjelasan dari ulama banyak. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, dihidupkan dulu mic-nya. Nah, mau tanya Kak. Untuk setorannya ada nggak, Tat? Kata ada setoran hadis, Tat? Bismillah, mau tanya Tat. Ya, tafadhal. Apakah setiap seorang yang sudah balik itu wajib untuk bersyahadat kepada salah seorang di antara kaum muslimin? Ya, orang yang sudah balik, tadi pertanyaannya, orang sudah balik apakah dia wajib bersyahadat di hadapan orang lain, kan begitu? Ya. Kalau dia orang tuanya itu muslim, ya tidak perlu karena dia sudah muslim sejak kecil, kan begitu. Kecuali kalau dia kemudian murtad, ya murtad, keluar dari Islam, lah pengen masuk Islam lagi, ya dia harus bersyahadat karena nanti di antara hal yang harus dilakukan ketika kita
atau seseorang itu masuk Islam, ya, dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan syarat-syaratnya. Yang kedua, dia harus mengumumkan keislamannya itu. Kenapa? Ya supaya dia mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang muslim. Coba kalau misalnya ada orang kafir, kemudian dia masuk Islam, dia udah syahadat tapi dia diam-diam nggak memberitahu siapapun. Maka ketika dia mati gimana? Orang akan menghukumnya apa? Muslim atau kafir? Dia akan diperlakukan sebagaimana orang kafir. Gitu. Ini pentingnya kita mengumumkan, kecuali dalam kondisi yang darurat, maka orang boleh menyembunyikan keislamannya. Seperti misalnya ada sebagian kaumnya Fir'aun. Ada yang hafal ayatnya? Wa qala alladzi ayat tentang kisah Fir'aun dan Musa. Ada yang hafal? La ya'lam. Yang ayatnya apa? Yaktumu imanahu, ya kan? Yang dia menyembunyikan keimanannya. Gitu. Dia bicara kepada Fir'aun. Dia mukmin, cuman dia sembunyikan keimanannya. Dia tidak tampakkan apa. Wah, ini kalau menampakkan keimanan mati dia. Kan gitu. Tapi kalau kondisi normal, ya dia harus umumkan supaya dia mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang muslim. Tapi kalau misalnya orang itu udah dikenal sebagai muslim sejak kecil karena orang tuanya muslim, ya enggak perlu. Ya, kecuali kalau tadi dia pernah diketahui murtad, ya, keluar dari keislaman, maka untuk dia masuk Islam lagi ya dia harus mengumumkan. Dan syahadat itu tidak harus di hadapan orang sih. Jadi dia sampaikan saya sudah muslim. Gitu. Ya. Wallahu taala alam. Baik, yang lain? Ustaz, Ya. apakah boleh membaca kunut pada saat salat subuh itu wajib atau tidak, Ustaz? Ya, kunut ketika subuh itu tidak wajib, ya, tidak ada yang mewajibkannya, gitu. Dan disyariatkan kunut itu ketika terjadi suatu kejadian besar, sehingga dikatakan kunut nazilah. Kunut karena ada satu kejadian gitu. Dan kunut itu dilakukan bukan hanya khusus pada sholat subuh. Rasul SAW ketika ada satu peristiwa, ya, beliau kunut di 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, beliau kunut terus. Begitu. Ya. Jadi tidak dikhususkan pada sholat subuh saja. Dan tidak wajib. Coba kalian baca aja. Hal-hal yang diwajibkan dalam sholat. Itu kan nggak ada. Membaca kunut itu kan nggak ada. Nah. Tapi di tempat anak, di musolahnya, baca kunut. Ya, kalau kamu sholat di situ ya sudah. Ya, kamu diem aja di situ. Ya kan, ketika kamu jadi makmum. Gitu. Caranya gitu. Syukran, Ustaz. Wa barik fikum. Ustadz, ini ada yang pertama dari chat. Tadi apa maksud zakat? Zakat secara bahasa itu artinya membersihkan, ya, atau bisa bermakna menumbuhkan, mengembangkan, ya, itu makna zakat
secara bahasa. Adapun secara istilah, zakat itu mengeluarkan harta tertentu dalam jumlah tertentu kepada orang tertentu, ya, sesuai dengan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zakat itu adalah apa? Harta tertentu. Kalau artinya dia keluarkan harta dari harta-harta yang memang diwajibkan untuk zakat. Jadi tidak semua harta itu terkena kewajiban zakat. Coba misalnya melon, ada zakatnya enggak? Melon. Kuda, kan enggak. Jadi zakat peternakan dari hewan ternak itu hanya 3 yang kena zakat. Apa? Kambing, sapi, dan onta. Jadi kalau kamu punya kuda, itu enggak kena zakat. Kamu punya ayam, mungkin punya ayam puluhan ribu, itu enggak kena zakat. Ya, tapi kamu punya kambing 40, kena kewajiban zakat. Jadi mengeluarkan harta tertentu. Kemudian pada waktu tertentu. Jadi tidak setiap saat. Zakat itu kewajibannya beda-beda ya. Kalau hewan ternak ya ketika mencapai jumlah yang ditetapkan. Jadi misalnya kambing begitu 40, keluarkan 1. Nanti zakat pertanian ya, hasil pertanian, misalnya padi, kurma, itu kapan dikeluarkan? Setiap kali panen. Nah, tapi kalau misalnya emas, perak, kapan dikeluarkan? Setahun sekali. Ketika sudah mencapai waktu 1 tahun kepemilikan. Kemudian diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi tidak setiap orang itu berhak menerima zakat. Disebutkan di surat Taubah itu ada berapa golongan yang menerima zakat? Ada 8. Itu. Nah, dia keluarkan harta dengan ketentuan-ketentuan tadi dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu makna zakat. Nah, wallahu ta'ala. Ya, jadi ada sekarang orang itu agak-agak ngawur gitu. Ya, jadi ada namanya zakat terpadu. Ya, semua harta yang dimiliki seorang itu dihitung, kemudian dinilai ya berapa juta, terus dikeluarkan 2,5%. Ini kan melanggar banyak ketentuan zakat. Begitu. Wallahu ta'ala. Siapa yang lain? Bismillah, yang secara istilah tadi apa maknanya? Zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu ya dalam waktu tertentu, jumlah tertentu kepada orang tertentu dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Mengeluarkan harta tertentu, waktu tertentu, jumlah tertentu kepada orang tertentu. Nah. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bismillah, apa benar orang Islam yang jarang sholat itu kafir? Mohon penjelasannya. Jarang sholat. Ya. Ya. Ya, bahkan jangankan jarang sholat, sekali dia tinggalkan sholat karena sengaja, itu kafir. Ya, dia tinggalkan sholat dengan sengaja, tanpa alasan yang dibenarkan, dia kafir. Gitu. Ya kan? Apa tadi hadisnya? Jadi al-farqu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Jadi yang membedakan antara kami dan mereka, kami kaum muslimin dan mereka orang kafir, itu yang membedakan adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Itu.
Jadi pendapat yang sangat kuat ya. Bahkan seandainya ada seseorang mengerjakan sholat, tetapi dia mengingkari kewajiban sholat. Jadi dia nggak yakin kalau sholat wajib. Tapi dia kerjakan, ini juga kafir. Seperti itu. Gitu. Ya, maka kita harus betul-betul jaga. Tadi saya katakan, sholat ini adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan apapun keadaannya. Dalam kondisi perang, ya, dalam kondisi ketakutan ada disyariatkan apa? Sholat khauf kan? Itu. Bahkan seandainya orang, waduh bajunya najis, tidak bisa ngadep kiblat, nggak bisa ganti ini, ya silakan sholat ala kadarnya, apa yang dia mampu. Gitu? Silakan, mungkin dia nggak bisa hadis apa? Sholli qa'iman wa illam yastati qa'idan, ya. Salatlah dengan berdiri, kalau nggak mampu silakan dengan duduk, kalau nggak mampu silakan dengan berbaring miring, kalau nggak mampu silakan dengan berbaring terlentang. Bahkan sampai dengan isyarat. Iya kan? Itu pokoknya nggak boleh ditinggalkan selama orang itu masih punya akal. Gitu. Nggak boleh meninggalkan sholat. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan, ada hadis yang menganjurkan untuk memperbanyak doa dalam sujud. Apakah kita boleh berdoa dengan doa selain bahasa Arab? Dan apakah kita boleh berdoa dengan doa yang kita buat sendiri dengan kemampuan bahasa Arab yang kita miliki? Ya, jadi ini yang saya tahu dari para ulama, mereka apa? Ketika doa dalam sujud itu dengan menggunakan bahasa Arab. Itu. Dan doa yang paling utama itu adalah dengan doa-doa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu doa yang paling afdol. Meskipun ya boleh aja kita doa dengan bahasa kita. Karena bukan bahasa kita, dengan apa? Dengan buatan kita sendiri. Ya. Tapi sekali lagi yang paling bagus doa dengan doa Rasulullah SAW. Maka saya sarankan ya, saya anjurkan pada kita semua, yuk dihafalkan doa-doa yang datang dari Rasulullah. Dihafalkan. Kemudian dipahami maknanya, itu penting. Jangan sampai kita berdoa tapi nggak ngerti. Ya saya ini minta apa kepada Allah. Jadi kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kita nggak paham artinya itu. Nah gimana minta kok nggak ngerti yang diminta? Lucu kan? Serius nggak akhirnya? Nggak serius. Padahal doa itu salah satu syarat untuk dikabulkan adalah apa? Datang dari hati yang khusyuk, yang serius. Allah tidak menerima, Allah tidak akan menjawab doa dari orang yang hatinya lalai. Itu. Ya. Coba misalnya, kenapa tadi saya katakan doa yang paling bagus adalah doa yang datang dari Rasul. Kita ini kalau minta, coba misalnya ketika antum sakit, doa antum bagaimana? Hah? Ketika kamu sakit, minta sembuh, itu gimana cara doa antum? Kalimatnya bagaimana? Ya. Kebanyakan kita kan hanya apa? Ya Allah sembuhkanlah saya, kan gitu kan? Ya Allah angkat penyakit saya. Sebatas. Tapi ketika Rasul berdoa, lihat, kita apa? Minta sembuh dengan kesembuhan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tuntas, tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Ya, luar biasa ini Rasul SAW. Ya, maka doa yang paling bagus yaitu ya, doa dengan yang datang dari Rasul SAW. Meskipun tadi apa, seandainya kita berdoa dengan kalimat-kalimat kita sendiri ya monggo, nggak apa-apa, sah-sah saja. Kemudian tadi kemampuan bahasa kita ya tadi dihafal, doa-doa itu dihafal, difahami maknanya. Kapan batas akhir sholat tahajud? Ya sebelum masuk waktu apa? Subuh. Itu batasnya. Ya, kapan dilakukan? Setelah sholat isya. Ya kan?
Meskipun tadi mungkin ya para ulama membedakan antara qiyamul lail dengan tahajud, dengan tarawih dan sebagainya. Tapi sebenarnya intinya sama, sholat malam. Gitu. Jadi hanya istilah-istilah saja. Ada yang mengistilahkan, oh kalau sholat malam dikerjakan sebelum tidur dinamakan ini, oh kalau setelah tidur dinamakan ini. Gitu. Ya, tapi intinya adalah kita sholat malam. Nah, wallahu ta'ala. Ted, cukup? Bismillah mau tanya, Tat. Ya. Jam berapakah waktu yang paling afdal untuk berdoa sepertiga malam? Ya sepertiga malam. Sepertiga malam. Kamu hitung aja, maghrib itu jam berapa, subuh jam berapa. Ya, lalu kamu bagi 3. Jadi nanti ada sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga akhir kan gitu kan? Nah, itu. Nah, jadi kalau sekarang misalnya maghrib 5:30, subuh 4:30. Nah, tinggal itu ada berapa jam dibagi 3. Kurang. Sini deh ya. Ya kan? Dan subhanallah para ulama ya mereka biasanya apa? Menutup malam-malam mereka ya, ketika sudah menjelang masuk subuh itu dengan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu maka mereka meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam. Ted, masih ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita sampaikan itu bermanfaat, dan kalau ada kesalahan saya beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan kita akhiri dari saya cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikian tadi taklim dari Ustadz Abu. Semoga kita mendapatkan faedah yang banyak dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan absen. Tulis namanya. Silakan yang sudah absen silakan keluar. Tidak apa-apa. Yang belum absen mengisi dulu absennya. Rumahmu sama Abdul itu tadi.